Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now. Dan di sebelah saya saat ini sudah bersama seorang seniman muda Bali, juga seorang influencer yang multi talenta, yaitu Sri Ayu Pratnya Larasari. Nah, kami akan membahas tentang apa yang akan saya bincangkan nanti bersama Laras. Langsung kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Laras. Iya. Jegek gati Laras. Sama. Punapi gatre. Becik-becik. Iya, selamat datang di Bali Now. Iya, nah boleh cerita sebelum kita ngobrol banyak nih Laras. Kegiatannya, kesibukan Laras sekarang nih apa sih? Iya, jadi saya kesibukannya sekarang memiliki sanggar milik pribadi di Banjar Babakan Sukawati, yaitu tempat tinggal saya sendiri, yang bernama Sanggar Seni Nritya Graha Siwanata Raja. Dan selain saya menjadi seorang guru di sanggar milik saya sendiri, saya juga seorang influencer mempromosikan UMKM Bali khususnya di media sosial Instagram. Dan saya juga seorang YouTuber, yaitu mengupload konten-konten yang bermanfaat khususnya di bidang seni dan khususnya juga di bidang seni tari di media sosial YouTube. Waduh, berarti segudang aktivitas ya, dan ya apalagi sekarang sebagai guru tari juga, berarti lulusan ISI dong ya pasti. Iya. Nah, seorang seniman pasti kebanyakan lulusannya ISI seni tari ya. Iya. Ya. Sejak kapan sih sebetulnya Laras itu mencintai dunia seni? Jadi sejarahnya itu saya mulai belajar menari khususnya itu dari umur 3,5 tahun. Jadi Masih kecil banget. Iya, masih sangat iya. kecil. Jadi waktu itu saya merasa bukan karena dipaksa oleh orang tua, memang pure karena diri sendiri, juga karena lingkungan, karena saya tinggal di desa Sukawati yang memang desa seni. Jadi dan kakek saya juga seorang dalang di Banjar saya itu memang banyak sekali dalang. Dan saya dari umur 3,5 tahun sudah dilihat bakatnya oleh orang tua. Kelas 1 SD itu umur 6 tahun saya dimasukkan ke sanggar tari, yaitu Sanggar Tari Lokananta yang beralamat di Banjar Mukti Singapadu di Gianyar juga. Nah, sejak SD sanggarnya juga rajin untuk mengirim saya lomba-lomba tari di tingkat kabupaten, provinsi dan juga tingkat nasional. Selain itu, selain menjuarai lomba-lomba di bidang tari, saya juga beriringan mengikuti lomba-lomba di bidang sastra karena kebetulan kakek saya seorang dalang. Saya juga suka Mesatwa Bali, Mepidarte, Mekekawin. Dan setelah saya menamatkan di jenjang SMA, yaitu di SMA Negeri 3 Denpasar, saya langsung melanjutkan di Institut Seni Indonesia atau ISI Denpasar. Pada tahun 2019 saya tamat S1-nya dan 2021 saya tamat S2-nya. Iya, baru sekarang benar-benar mulai manfaat dari segala kegiatan, kemudian hasil dari kuliah di ISI, akhirnya sekarang ada manfaatnya menjadi guru seni tari. Biasanya yang dilatih biasanya dari anak-anak sampai dewasa atau khusus anak-anak aja? Nah, biasanya kalau di sanggar saya itu ada minimal umur karena saya juga mendapatkan pelajaran atau mata kuliah di kampus itu otot atau tubuh manusia itu umur berapa yang cocok untuk latihan menari seperti itu, karena kita tidak boleh sembarangan melatih anak kecil yang mungkin ototnya itu belum kuat untuk belajar menari. Jadi di sanggar saya itu minimal umur 5 tahun dan kalau maksimalnya saya tidak batasi karena sampai umur berapapun kita bisa belajar untuk meneruskan seni budaya Bali. Oh ya, berarti untuk kelenturan tubuh itu ada minimal dari mulai usia 5 tahun baru biasanya boleh ya. Lebih bagusnya mungkin, tapi biasanya umur 3 tahun pun sebenarnya boleh. Boleh. Tergantung kekuatan otot atau tubuh dari anak tersebut. Iya, karena agem-agem tuh ya susah ya kan, tidak mudah gitu. Kita yang melihat sepertinya mudah, tapi yang ngejalanin yang baru latihan pertama itu sangat susah gitu. Biasanya kalau Laras mulai pentas itu di mana aja dan mulai umur berapa sudah mulai berani naik panggung? Jadi saya pentas pertama kali itu di umur 3,5 tahun itu, saya langsung pentas atau ngayah kalau dalam bahasa Balinya itu di Banjar saya, yaitu odalan di Pura Banjar Babakan. Waktu itu tumpak wayang, jadi di sana saya ngayah pertama kali yaitu tari Rejang Dewa, tari wali, tari yang masih dasar, masih gampang mudah gitu. Waktu itu umur berapa Laras? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Iya.
Dan di Sanggar Lokananta itu saya mulai mengikuti lomba tari, yaitu di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat nasional, provinsi dan nasional. Dan sampai sekarang saya selain ngayah di Pura-Pura, saya juga sudah selalu aktif untuk mengikuti event, khususnya kalau di Bali yang event besar kan Pesta Kesenian Bali. Iya. Ya, selain itu juga ada event-event besar seperti Festival Seni Bali Jani dan lain sebagainya. Kemudian di luar Bali, saya sudah pernah di Pulau Jawa itu sudah hampir semua, dari Jakarta, Surabaya, Solo, Semarang, Yogyakarta, Bandung. Sudah semua. Iya, di Pulau Sulawesi sudah sempat ke Manado, Kendari, Lombok. Dan kalau di luar negeri, saya sudah pernah ke Korea Selatan tahun 2014 ketika saya menduduki kelas 2 SMA. Kemudian saya melanjutkan ke Singapura 2017 dan saya mendapatkan kesempatan pertukaran mahasiswa atau student exchange di University of Malaya, Malaysia ketika saya semester 5 di Isi Denpasar. Ketika masih S1 itu memang ada program pertukaran mahasiswa selama 1 semester, 6 bulan. Itu saya di Malaysia. Selain saya kuliah, saya di Malaysia juga pentas, jadi juga mengembangkan seni budaya Bali, memperkenalkan seni budaya Bali kepada orang-orang di Malaysia. Kemudian terakhir saya ke Thailand sebelum COVID, saya sempat mengikuti konferensi seni budaya Art and Culture di Thailand 2019. Jadi setelah itu kan COVID, jadi dan mulai sekarang baru mulai lagi untuk berangkat-berangkat. Oh berarti saat pandemi sama sekali tidak ada kegiatan ya. Jadi sanggarnya sempat tutup atau tetap, tapi dengan harus dengan prokes tetap? Sanggarnya sempat tutup, tapi 2000 udah mulai landai, ketika COVID sudah mulai landai, saya kembali buka, namun tetap dengan prokes. Oh iya, dan sekarang panggung sudah mulai dibuka, berarti seniman-seniman sudah mulai berkarya lagi ya, mulai ada kegiatan. Baik pemirsa, di segmen kedua kita masih akan membahas tentang kegiatan-kegiatan dari Laras. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Laras, kita membahas tentang kegiatan Laras yang seorang penari, YouTuber, influencer, segala macam deh yang akan kami bincangkan di Bali Now. Halo Laras, kita kembali lagi nih, mau nanya nih, baru-baru ini rasanya Laras mengisi acara di perhelatan besar Bali G20, G20. Bisa cerita ke pemirsa Bali Now saat itu diundang atau mengisi acara atau apa? Nah, jadi perhelatan G20 itu kan memang momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bali tentunya, karena itu adalah momen besar yang mengundang atau acara dihadiri oleh 20 presiden dari seluruh dunia. Nah, itu sebenarnya ceritanya saya sudah dikasih tahu 3 bulan sebelum acara. Jadi sudah dari jauh-jauh hari. Saya kebetulan berkecimpung juga di Sanggar Balerung yang beralamat di Peliatan Ubud. Nah, Sanggar Balerung tersebut kebetulan mendapat kesempatan untuk menyiapkan penari wanita sebanyak 21 orang untuk menjadi penari legong atau paksi atau Garuda. Karena lokasi gala dinernya kan di GWK, di Garuda Wisnu Kencana dengan ikon Garuda. Maka dari itu Balerung Stage Peliatan Ubudnya dikasih tahu untuk mempersiapkan penari wanita sebanyak 21 orang. Dan kala itu saya sebenarnya didaulat menjadi koordinator atau koreografer, membuat tariannya. Namun pemilik Balerung itu juga ngasih tahu saya untuk ikut bergabung di penari gitu. Nah, pada saat itu prosesnya di Peliatan di Ubud itu selama 1 bulan. Kemudian proses di Isi Denpasar selama 2 minggu. Karena kita juga bergabung dengan seluruh penari dari seluruh Nusantara gitu. Dari Sabang sampai Merauke yang dipimpin oleh Eko Dance Company atau biasa disebut dengan Bapak Eko PC dari Isi Surakarta atau Isi Solo. Beliau memimpin para penari dari seluruh Nusantara. Kemudian latihan juga sempat di lapangan Praja Raksaka di daerah Suwung, itu sebanyak selama 2 minggu, dan juga karantina karena kami penari dari gala dinner harus dijaga betul-betul, tidak boleh ada yang keluyuran, tidak boleh ada yang sakit gitu. Karantina selama 2 minggu juga, dan proses latihan di GWK juga selama 2 minggu. Jadi itu memang benar-benar persiapan yang sangat matang.
Dan apresiasi dari para presiden dan dari para petinggi atau pejabat negara itu luar biasa. Mereka itu sangat kagum dengan semangat kita gitu. Dan kita juga mendapatkan relasi, terutama saya itu sangat senang berkenalan dengan para penari dari seluruh Nusantara Oh, gitu. penarinya berarti dari Sabang sampai Iya, Merauke. benar. Oh, berarti ini benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa ya Iya. di tahun usai pandemi. Iya. Iya kan, lama tidak menari, lama tidak tampil, tidak di atas panggung, tiba-tiba diberikan kesempatan di Iya. atas panggung yang sangat besar, sebuah apa ya, sebuah penghargaan yang Iya. luar biasa ya di depan para petinggi-petinggi negara. Nah, pasti ada suka dukanya nih Iya. ya, selama tadi kan bilang sampai ke Malaysia, kemudian di seluruh Indonesia hampir sebagian, Iya. pasti ada suka dukanya Laras menjalani ini semua. Bisa cerita nih kepada pemirsa Balino, sukanya apa, dukanya apa? Nah, kalau berbicara masalah suka duka pasti ada, karena hidup itu kan seperti roda ya, selalu berputar, tidak selalu di atas, kadang di bawah gitu. Kalau suka duka saya dari kecil, umumnya itu ketika saya mengikuti lomba-lomba tari dan lomba-lomba sastra gitu, karena kita tidak selalu mendapatkan, saya sendiri tidak akan selalu mendapatkan juara satu kan gitu. Pasti saya pernah tidak mendapatkan juara sama sekali gitu. Dan psikologis atau karakter anak kecil kan ketika saya masih SD gitu, masih belia itu kan pasti merasa sedih gitu. Tapi orang tua dan guru saya itu selalu memacu saya, memberikan saya semangat, mensupport saya untuk tidak boleh putus asa gitu. Jadi harus tetap, walaupun kadangkala tidak mendapatkan juara itu, tidak boleh patah semangat, harus terus ikut lomba gitu. Dan saya juga menerapkan itu kepada anak-anak sanggar saya sekarang di rumah gitu. Saya juga sering mendorong mereka untuk mengikuti lomba-lomba tari gitu. Saya memang dari dulu punya cita-cita ingin mencetak generasi penerus gitu. Karena kalau bukan kita yang melestarikan kan siapa lagi gitu. Itu suka duka ketika lomba-lomba tari, kemudian suka duka ketika berangkat keluar kota atau keluar negeri itu pastinya ketika misalnya ada di ambang gitu, ketika kita sudah mempersiapkan sesuatu, seperti saya akan berangkat ke Malaysia, itu karena berangkatnya lumayan lama, selama 6 bulan itu saya mempersiapkan segala hal tentunya. Selain saya mempersiapkan diri saya, mental, fisik, otak saya harus belajar nanti di sana. Dan kebetulan saya di sana itu tidak hanya belajar tari Bali kan, saya di sana harus mendapatkan ilmu baru. Saya mempersiapkan diri saya bagaimana saya di sana akan belajar balet gitu, bagaimana saya akan belajar tari-tari Melayu gitu. Ketika itu saya merasa sedih karena visa saya tidak datang gitu. Oh iya. Ya, dan sudah pasrah gitu, Iya. sudah sempat menyerah, tapi detik-detik akan berangkat itu akhirnya visanya datang dan akhirnya saya bisa berangkat ke Malaysia. Iya. Itu pengalaman yang luar Segala biasa. sudah dipersiapkan, tiba-tiba tinggal menunggu hari H, Iya. akhirnya bisa juga Bisa berangkat. juga berangkat. Iya, berarti pengalaman yang sangat luar biasa juga di sana. Iya. Ada kenal juga dengan penari-penari dari Iya, sana. pastinya. Kalau sukanya selama saya dari kecil sebagai pelaku seni khususnya di bidang tari itu, saya itu sangat senang karena moto hidup saya itu pengalaman adalah pengalaman adalah penghargaan yang harus kita kita harus belajar dari pengalaman Iya, gitu. betul. Karena kalau saya berangkat, kalau saya mendapatkan teman baru, relasi baru, itu adalah saya selalu merasa bersyukur gitu. Karena ketika kita hanya hidup atau mengenal seni atau teman di Bali, saya mungkin menurut saya pribadi itu kurang gitu. Iya. Saya adalah tipikal orang yang selalu merasa kurang gitu. Saya selalu ingin belajar gitu, Iya, mengenal seni budaya negara lain atau daerah lain gitu. Dan di sana itu saya merasa dan kebetulan di sana itu ada seperti gala dinner itu, di akhir mau pulang itu ada kepada mahasiswa yang mahasiswa pertukaran terbaik. Nah, di sana sebenarnya saya tidak ekspektasi akan mendapatkan gelar tersebut gitu, karena saya memang apapun dikasih tahu oleh kampus di Malaysia itu saya selalu turuti gitu. Karena saya pasti kalau kita ke luar negeri, apalagi seorang penari dari Bali gitu, kamu dari Bali ya gitu, kamu mahasiswa tari, kamu harus nari di sini. Dan saya sudah mempersiapkan membawa tari Bali dari rumah gitu, kostum tari Bali juga saya sudah persiapkan. Jadi saya di sana tidak kelabakan lagi gitu. Dan ketika akhir mau pulang H-1 minggu itu ada
pertukaran mahasiswa ditunjuk sebagai mahasiswa pertukaran terbaik itu saya kaget gitu kan. Oh, kenapa saya gitu? Iya, karena kamu sudah di sini itu selain kamu belajar, kamu juga memperkenalkan seni budaya atau kamu bisa pentas, kamu juga bisa mengharumkan nama Isi Denpasar di Malaysia gitu. Dan saya pulang ke Isi Denpasar tidak semata-mata tangan kosong jadinya. Saya membawa penghargaan sebagai mahasiswa pertukaran terbaik di Malaysia gitu. Luar biasa ya pengalamannya, karena pengalaman ada guru juga Iya, buat iya, kita iya. ya. Di sana kita menambah wawasan, mungkin menambah membuka diri untuk menambah teman, untuk link baru Iya, kan? iya, benar. Iya, betul, luar biasa, keren loh. Nah, baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa, masih bersama Laras, seorang seniman dari Gianyar. dari Gianyar yang cantik, kemudian multi talenta. Kami masih membahas tentang kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa dari Laras. Laras kan tadi bilang punya sanggar ya. Iya. Namanya sanggarnya Sanggar Seni Nritya Graha Siwa Nataraja. Keren banget namanya. Itu yang ngasih nama siapa? Itu yang ngasih nama kebetulan ayah saya, karena ayah saya juga seorang seniman dan dosen karawitan, dosen tabuh di Isi Denpasar. Sanggar Seni Nritya Graha Siwa Nataraja itu artinya Sanggar Seni Nritya. Nritya itu artinya seni gitu, Graha itu rumah. Kalau Siwanata Raja itu adalah raja di rajanya seni atau dewa Siwa dalam wujud dewa kesenian gitu. Namanya aja sudah sangat sakral banget ya. Sing main-main pokoknya namanya. Iya. Sejak kapan sih itu mulai didirikan? Sejarah berdirinya Sanggar Seni Nritya Graha Siwanata Raja ini 5 tahun yang lalu dari tahun 2018. Nah, itu ketika saya belum lulus. Itu saya masih di semester 5 semester 6 di Isi Denpasar. Waktu itu saya baru selesai KKN, kuliah kerja nyata. Kan ketika kita S1 pasti ada yang namanya KKN kan. Saya KKN waktu itu di Desa Getasan di Petang di Kabupaten Badung. Nah, ketika KKN pasti seseorang yang mahasiswa tari dikasih tahu untuk mengajar di desa tersebut. Nah, ketika saya di desa Getasan untuk mengajar, saya merasa diri saya kayaknya punya nih jiwa seorang guru gitu, jiwa kalau guru itu kan harus sabar, Membimbing, ya. membimbing, penyayang gitu. Nah, ketika saya selesai KKN, saya juga disarankan oleh orang tua di sekitar rumah saya itu banyak yang menyarankan, Laras sudah tamat S1 belum gitu. Saya bilang belum, tapi berani nggak buka sanggar karena anak-anak di desa Sukawati banyak yang punya bakat dan kompetensi di bidang tari. Tapi memang di Sukawati itu desa yang besar, banjarnya 15 banjar tapi tidak ada satupun sanggar tari gitu. Maka dari itu saya juga berbincang, artinya rapat dengan keluarga di rumah gitu, gimana nih untuk sanggarnya gitu, karena banyak yang menyarankan untuk buka sanggar tapi saya sendiri belum bergelar gitu SSN gitu kan, apa berani sudah buka sanggar gitu kan. Kebetulan orang tua juga mensupport, mendorong. Ibu saya juga seorang guru tari di SMK Negeri 3 Sukawati di Kokar gitu, dan ibu saya juga menyetujui dan akhirnya langsung didirikan balai sanggar oleh ayah saya, oleh keluarga, oleh orang tua, dan langsung dibelikan kaca, cermin, speaker gitu. Dan pada saat itu saya melakukan promosi langsung karena waktu itu saya sudah mengenal yang namanya Instagram, Facebook, YouTube. Itu saya melakukan promosi di media sosial karena zaman sekarang kan media sosial banyak sekali orang-orang yang melihat apapun sekarang sudah bisa dilihat dari handphone kita kan, dari gadget kita gitu. Selain itu saya juga melakukan promosi ke sekolah dasar dekat-dekat rumah saya, mengunjungi SD-SD. Dan 2018 itu saya mendapatkan murid awal-awal itu 15 sampai 20 orang gitu. Dan sampai sekarang Astungkara saya mendapatkan murid sudah 100 orang lebih. Wow, duh, banyak banget. Dan itu latihannya ataukah seminggu berapa kali ataukah setiap hari Minggu aja? Iya, jadi di sanggar saya itu punya 2 sistem. Yang pertama sistem latihan sanggar, yang kedua ada sistem latihan privat gitu. Nah, kalau sistem latihan sanggar itu latihannya 1 minggu 2 kali, setiap hari Rabu dan Minggu. Itu kalau hari Minggu jam 9 sampai jam 11, 2 jam. Kalau hari Rabu jam 3 sampai jam 5 sore, 2 jam juga. Dan kalau yang privat itu
tergantung murid dan saya itu kesepakatannya hari dan jam kapan bisanya gitu. Kalau yang latihan sanggar itu memang berbanyak gitu, yang 100 orang lebih itu yang saya latih, dan kebetulan saya sampai sekarang latihnya masih sendiri. Dan kalau yang privat itu saya memang face to face gitu. Artinya kalau yang privat itu pembayarannya memang lebih mahal, tapi sistem latihannya itu lebih detail jadinya gitu. Nah, kegiatan Laras kan sangat full, gitu, padat. Nah, gimana menyisihkan waktu sedangkan Laras kan seorang influencer, YouTuber. Gimana cara menyisihkan waktu? Dan kita pengen tahu sejak kapan sih Laras mulai saya akan menjadi influencer nih gitu. Nah, itu sebenarnya saya kan di media sosial Instagram awalnya itu saya hanya mengupload foto-foto saya nari gitu. Mungkin memang orang-orang di sosial media itu lebih suka saya mengupload foto atau konten video tentang seni budaya ketimbang saya upload foto hanya pakaian biasa gitu kan. Dari sana, saya mempunyai Instagram itu SMP atau SMA kelas 1 kalau tidak salah, itu mulai naik drastis followersnya, pengikutnya gitu. Kok kayaknya saya bisa mendapatkan ini nih dari sesuatu gitu. dari Instagram gitu. Nah, kebetulan sudah di atas 10.000, kalau sudah di atas 10.000 para UMKM bisnis-bisnis lokal di Bali sudah mulai melirik saya untuk membantu mereka untuk mempromosikan barang dagangannya gitu. Nah, ketika followers atau pengikut Instagram saya sudah di atas 15.000, di sana saya sudah banyak tawaran untuk bahasanya itu kan ngendorse gitu ya, endorse gitu. Nah, dari sana saya sudah bisa mendapatkan penghasilan juga dari endorse tersebut melalui ciri khas saya. Ada UMKM yang memang mengasih tahu saya untuk endorse-nya dengan gerak tari gitu, misalnya dengan ciri khas sebagai penari gitu. Dan kalau di YouTube itu saya awal mulanya itu dari awal Maret 2020, dari awal COVID. Dari awal COVID iya. ya. Dan pada saat itu kan semua orang pasti dirumahkan ya gitu. Saya sebelumnya hanya menjadi penonton YouTube saja gitu. Saya menonton video-video seni budaya dan lainnya di YouTube. Ketika dirumahkan itu saya merasa kok kayaknya saya tidak ada kegiatan ya gitu. Apa yang bisa saya lakukan ketika dirumahkan gitu. Ketika sanggar saya juga tutup pada saat itu gitu. Saya merasa kebingungan di rumah gitu. Kenapa saya tidak membuat konten saja ya di rumah ya? Artinya merekam diri saya sendiri, entah itu tutorial belajar tari Bali, tutorial make up tari Bali dan lain sebagainya. Begitu juga di seni sastra, saya upload tutorial cara belajar mekidong, cara belajar mekawin, mesloke, palawakya gitu. Dan akhirnya dari sana banyak subscribernya dan banyak juga viewersnya. Nah, saya sebenarnya sempat tidak percaya apa benar ya YouTube ini bisa menghasilkan gaji ya gitu, karena orang-orang tuh banyak yang sudah membuktikan kan gitu. Ternyata saya juga sudah mendapatkan gaji sekarang dari YouTube gitu. Iya, berarti sudah dimonet juga ya. Wah, keren. Ternyata ada hasilnya juga ya. Ada manfaatnya saat COVID ya. Iya. Bisa menghasilkan cuan juga. Kita bisa memperkenalkan kebudayaan Bali ke seluruh dunia justru kan. Iya, tidak benar. hanya di Indonesia kan. Keren banget. Aduh, banyak hal nih yang ingin kita bincangkan. Nah, di segmen keempat nanti kita akan membahas tentang persiapan Laras saat akan perform ya di acara G20. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Nah, pemirsa, sudah di segmen keempat. Nggak terasa ya kita ngobrolnya asik nih, ngobrol sama Laras nih tentang pengalamannya yang sangat luar biasa. Sudah melalang buana hampir ke luar negeri juga, hampir ke sebagian Indonesia juga. Nah, apalagi sempat juga setelah pandemi ternyata ada kesempatan untuk perform di depan para petinggi-petinggi negara. Nah, itu kan persiapannya sangat-sangat nggak main-main deh. Apalagi saat itu baru usai pandemi ya, baru usai pandemi. Sekarang cerita deh kepada pemirsa Bali Now nih, seperti apa sih pengalamannya saat persiapan itu? Jadi yang pertama adalah saya menyiapkan fisik ya, karena sebagai seorang penari itu kan media kita adalah tubuh. Kita tidak boleh kecelakaan menjelang pentas, kita tidak boleh sakit ya. Dan pada saat itu memang latihannya seperti militer sih kalau saya bilang, karena kita harus istirahat cuma 5 menit. Setelah itu kita istirahat pun kita tidak boleh main HP gitu. Dan pada saat itu yang menjadi syarat utama itu kita
rambutnya itu harus hitam pada saat itu. Rambut harus hitam, terus kita tidak boleh pakai kutek pun tidak boleh. ya. Dan memang banyak sekali syarat untuk menjadi penari G20 gala dinner pada saat itu. Nah, pada saat itu karena latihannya kan panas ya di lapangan gitu, harus pakai sepatu gitu, dan saya juga sempat kaki saya terluka gitu, dan itu sebuah duka juga di pengalaman G20 sebagai penari G20 itu. Saya harus tetap latihan, artinya latihan tetap maksimal walaupun dalam keadaan kaki terluka. Itu saya menahan sakit gitu, menahan perih, tapi setelah itu saya mendapatkan rasa yang bangga yang luar biasa gitu. Tapi Jadi, betul-betul prokes juga kan ketat Iya. banget ya. Iya. Saat itu. Kita harus tes antigen, tes PCR, kita juga Tetep harus ya? booster. Karena kita tidak main-main tampil di hadapan 20 presiden Iya. dengan penjagaan yang super ketat. Ya, pas pampres itu ada di mana-mana. Iya, Ketika gladi, ketika pentas itu kita tidak boleh macam-macam gitu. Betul-betul. Jadi karantinanya itu berapa minggu? Itu selama seminggu. Kita memang disiapkan hotel, jadi antar jemput itu kita tidak boleh memakai kendaraan pribadi, kita tidak boleh main-main atau dalam hal ngaret gitu, kita disiplin. tidak boleh sama sekali karena semua itu disiplin. Artinya jam segini kita mulai latihan harus HP sudah ditaruh gitu. Memang ada kesempatan untuk ambil HP, tapi ketika latihan itu emang benar-benar kalau ada yang main HP itu pasti dikeluarkan gitu. Berarti benar-benar militer ya. Iya. Di push secara militer Iya. saat itu. Tapi luar biasa pengalamannya yang kita dapatkan kan melebihi itu. Iya. Seminggu kita di-push untuk benar-benar disiplin, tapi setelah itu luar biasa. Itu menjadi CV yang luar biasa buat Laras ke depannya kan. Nah, ini apalagi nih akan saya tanyakan nih Laras. Mungkin pemirsa Bali Now yang ingin gabung nih, pasti ada aja nih yang pemirsa di luar sana yang ingin gabung di Sanggar Laras nih, apa nih yang harus ataukah yang pemula boleh, yang belum pernah nari sekalipun boleh, ataukah hanya di wilayahnya Laras aja di Gianyar? Nah, untuk pemirsa Bali Now yang ingin gabung di Sanggar Seni Nritya Gerasi Wanata Raja, persyaratannya itu seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk umur atau kekuatan tubuh otot anak kecil itu minimal 5 tahun ya pemirsa. Kemudian untuk syarat selanjutnya yang pasti bukan karena paksaan orang tua, karena banyak sekali anak didik yang mungkin mereka itu dalam bahasa Balinya itu sing ada kenahnya muruk ngigal gitu kan, tidak ada bakatnya, tidak ada Keinginan dari diri sendiri. hanya karena paksaan. Sering saya tanyakan kepada orang tuanya, ibu, bapak, ini mau mendaftarkan anaknya memang anaknya niat atau keinginan orang tua gitu kan. Banyak yang bingung dengan pertanyaan saya, kenapa Laras nanya seperti itu? Ya karena saya tidak ingin ketika di pertengahan jalan anaknya ini akan selesai gitu kan, sangat disayangkan gitu. Karena kalau kita pertengahan jalan selesai latihan menari gitu, itu tidak baik untuk diri anak itu sendiri gitu. Iya, betul, menghabiskan waktu gitu ya. Iya gitu. Dan selain syarat tersebut, saya juga rajin untuk memberitahu anak-anak supaya latihan itu harus konsisten gitu. Jangan lagi latihan. Ketika kita ingin belajar menari, kita harus punya tanggung jawab kan. Kita harus punya konsistensi gitu. Dan kalau untuk dari asal muridnya itu, saya tidak mematok harus dari Gianyar, harus dari Sukawati, itu tidak. Karena sampai sekarang pun saya mendapatkan murid itu lebih banyak itu di luar Sukawati, di luar Gianyar gitu juga banyak gitu. Dan bahkan saya juga mengajar bule gitu. Saya juga mengajar turis gitu. Karena ketika kita sudah terjun di bidang seni budaya khususnya tari, kita sudah berani belajar mengajar orang bule atau turis, yang paling pertama kan bahasa Inggris ya, gitu. Itu yang paling penting. Dan ketika kita berangkat ke luar negeri pun modal yang paling penting memang bahasa Inggris gitu. Karena kita kalau sudah ditunjuk didaulat untuk berangkat mengenalkan seni budaya di luar negeri itu, kita tidak hanya mengandalkan bisa bahasa Indonesia, bahasa Bali gitu. Karena kita di sana kan komunikasi juga dengan orang luar gitu. Dan pengalaman ke luar negeri
berbahasa Inggris itu saya juga praktekkan sekarang ketika ada bule yang belajar ke sanggar saya itu saya mengajarnya juga komunikasinya lewat bahasa Inggris. Iya, gitu. jadi nggak tersendat-sendat ya Iya. proses latihannya hanya Iya. karena nggak nyambung gitu loh Iya, ya. iya, iya. Iya, berarti kalau ngomong agem ya agem gitu ya. Iya. Iya, luar biasa. Nah, ini proyeknya ke depannya apa nih Laras Nah, nih? ini saya memang di Sanggar itu ada yang pertama yang pastinya kita hidup di Bali di Desa Sukawati khususnya dulu saya mempunyai program ngayah. Nah itu yang paling penting karena lokasi Sanggar saya ada di Desa Sukawati dan Desa Sukawati itu sering sekali ada odalan kan baik itu di Banjar saya atau Banjar yang lain karena seperti nanti malam saja saya punya program anak didik saya yang bukan berasal dari Banjar saya itu mereka ngayah di Banjar mereka gitu tapi tetap latihan saya yang ngelatih gitu. Nah selain ngayah di Banjar juga ada ngayah di Pura Dalam, Pura Kayangan 3 khususnya. Selain ngayah-ngayah saya juga punya program yaitu di Pesta Kesenian Bali. Dan kebetulan Sanggar saya sudah sangat sering pentas di Pesta Kesenian Bali gitu. Kemudian event-event seperti Festival Seni Bali Jani dan event-event besar di Bali lainnya. Untuk kedepannya juga saya sudah menyiapkan proposal gitu. Dan kebetulan Desa Sukawati itu kan asal mula Legong. Bagi yang belum tahu, mungkin banyak pemirsa Bali Now yang belum tahu di mana sih asal mula Legong gitu kan. Di Bali itu kata Legong itu sangat familiar gitu, sangat terkenal gitu. Tari Legong, Iga Legong gitu. Nah, saya pun dari Desa Sukawati sendiri tidak banyak yang mengetahui bahwa Legong itu berasal dari desa kami, desa saya gitu. Masyarakat di Desa Sukawati pun awam dengan hal tersebut gitu. Nah, sekarang saya mempunyai suatu program idealisme, artinya saya itu ingin membangkitkan Legong Sukawati gitu. Dan kebetulan di Sanggar saya kan ada kategori tari Legong apa saja yang saya ajarkan gitu. Dan lebih banyak memang sekarang saya di Sanggar saya mengajarkan macam-macam tari Legong karena Legong itu berasal dari Sukawati. Kalau Legong klasik itu kalau untuk dasar memang harus condong, Legong yang kostumnya mungkin kakak tahu yang warna merah gitu, Legong Kraton itu untuk condongnya itu sebagai dasar tari Bali untuk wanita gitu. Kalau kita sudah bisa menarikan tari condong, tari kedepannya yang levelnya atau tingkatannya lebih susah itu pasti kita akan lebih gampang untuk mempelajari gitu. Kemudian selain Legong Kraton itu termasuk Legong klasik, kemudian saya juga memberikan kategori tari Legong Kuntul juga termasuk golongan Legong klasik yaitu Legong tentang menceritakan burung. Kemudian selain Legong klasik, saya juga mengajarkan Legong kreasi gitu. Ada kalau kreasi itu kan Legong yang ada pengembangannya gitu. Legong kreasi saya sudah mengajarkan tari Legong Trisakti. Kemudian sekarang juga saya sedang mengajarkan tari Legong Abimanyu atau gugurnya Abimanyu gitu. Jadi untuk kedepannya saya ingin membangkitkan Legong baik itu di ngayah-ngayah maupun nanti di Pesta Kesenian Bali juga saya ingin lebih memperkenalkan Legong itu berasal dari Sukawati seperti itu. Berarti itu proyek yang luar biasa ya. Ya. Itu memperkenalkan sesuatu, bukan memperkenalkan sih, lebih lagi mengupkan kembali apa sih orang yang mungkin yang awam yang hanya mendengar tapi tidak tahu apa ya dari mana sebetulnya daerah Bali tapi yang daerah mana asal Legong. Iya. Keren banget nih. Nah, mungkin ada sesuatu yang ingin Laras sampaikan kepada anak-anak muda Bali, para seniman-seniman tari mungkin khususnya. Iya. Jadi untuk para generasi muda Bali, para seniman tari pelaku seni, tetaplah semangat untuk melestarikan, mengembangkan, memperkenalkan seni budaya Bali. Karena saya merasa ketika saya itu berkesenian itu saya merasa damai gitu. Jadi ketika kita berkesenian itu kita juga bisa membentuk karakter diri kita gitu karena lewat berkesenianlah kita bisa berdamai dengan diri kita bisa berdamai dengan semua orang, dengan lingkungan gitu. Dan jangan kita boleh artinya mempelajari seni budaya luar, seni modern, tidak menutup kemungkinan ya seperti saya waktu ini mempelajari seni balet. Balet itu kan tari dari luar gitu. Tapi kita juga tidak boleh lupa dengan seni budaya lokal kita gitu. Saya punya kutipan think globally, act locally. Think globally itu kan berpikir global. Kita harus membuka jendela dunia, kita harus berpikiran luas. Kita tidak boleh hidup sebagaikan katak dalam tempurung. Betul. Artinya hidup di Bali saja gitu. Tapi selain kita juga punya wawasan luas, kita juga harus tetap mencintai act locally itu
mencintai seni budaya lokal kita. Seperti itu. Iya, kita mencari manfaat saja dari latihan-latihan balet, apa manfaatnya yang kita Iya. petik. Iya, aduh keren banget. Nggak terasa ya, sudah 1 jam loh kita ngobrol. Aduh, rasanya apa ya, banyak hal-hal yang bisa digali nih dari Laras. Semoga sukses ke depannya ya Laras. Ya, Sengkara. semua sudah hadir di Bali Now. Sukses memawali. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Laras, seorang seniman tari Bali yang sangat luar biasa. Semoga segala hal-hal baik yang kami bincangkan tadi bisa menjadikan motivasi serta memberikan informasi yang positif bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan Bali Now Talk Show setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Bali TV. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.